Banyak pengamat di Mesir yang menilai kalau pemindahan pusat pemerintahan ini tuh alasannya terlalu dibuat-buat. منظم ومخطط بشكل جيد ويمتلك البنية التحتية الذكية كأول مدينة ذكية. Alasan sebenarnya dari pemindahan pusat pemerintahan Mesir keluar kota ini adalah, kalau lu inget dulu banget pas awal-awal Learning by Googling, kita kan pernah ya bahas soal pemindahan ibu kota Myanmar dari Yangon ke Naypyidaw. Yang kita bahas waktu itu soalnya militer Myanmarnya tuh bikin operasi buat mindahin hantu-hantu yang ada di Naypyidaw. Biar ibu kota barunya nih nggak horor. Aduh, militer kelakuan begini bisa-bisanya melakukan kudeta ya. Nah sekarang gue mau bahas pemindahan ibu kota lagi. Gue mau bahas kenapa Mesir akhirnya mutusin buat mindahin ibu kotanya. Apa yang salah nih sama ibu kota mereka yang sekarang? Ya udah kalau gitu, langsung aja kita bahas alasan kenapa Mesir mau mindahin ibu kotanya di Learning by Googling. Ya, kan kita semua tahu, Mesir tuh kan bisa dibilang adalah salah satu peradaban tertua yang ada di bumi. Dan sejak pertama kali peradaban di Mesir tumbuh, ibu kota Mesir tuh udah berkali-kali ganti nih. Di era-era dinasti awal Mesir kuno atau biasa disebut era kerajaan tua, kota Memphis tuh dipilih jadi ibu kota. Dipilih jadi tempat di mana para raja Mesir berkedudukan dan berkuasa ngontrol wilayah Mesir atas sama Mesir bawah yang berhasil disatuin. Habis itu di sekitar tahun 1600-an sebelum Masehi, waktu itu kan orang-orang Hyksos tuh berhasil ngambil alih Mesir ya. Nah ini mereka nih ngediriin pusat pemerintahan di kota Avaris. Sementara bangsa Mesirnya sendiri, mereka mindahin ibu kota mereka dari Memphis ke Thebes. Terus di masa-masa dinasti akhir Mesir kuno, waktu itu kan Mesir tuh dikuasain sama orang-orang Yunani ya. Dan ibu kota Mesir di sini dipindahin lagi ke kota Alexandria. Dan ini berlanjut terus nih sampai era Romawi nguasain Mesir. But long before it was an empire, ancient Egypt was a series of small, independent city-states that bloomed along North Africa's Nile River. Terus di sekitar abad ke-7 Masehi, Mesir kan mulai tuh di situ dapat pengaruh dari kerajaan-kerajaan Islam Arab. Yang dari situ bikin Mesir ini berubah perlahan-lahan jadi negara Islam. Dan setelah Islam berkuasa di Mesir, tepatnya di sekitar abad ke-10 Masehi, waktu kekhalifahan Fatimiyah tuh berkuasa di Mesir, waktu itu sekali lagi ibu kota Mesir nih dipindahin. Kali ini ibu kota Mesir nih dipindahin ke kota Kairo. Dan akhirnya ya ini bertahan sampai sekarang nih. Lama juga berarti ya Kairo jadi ibu kotanya ya. Udah 10 abatan loh berarti loh. Terus kenapa sekarang mau dipindah? Nah ini, kalau menurut pemerintah Mesir sendiri, proyek pemindahan ibu kota Mesir ini tuh cuma salah satu agenda dari proyek besarnya pemerintah Mesir. Pemindahan ibu kota ini nih cuma salah satu agenda dari mega proyek yang dikasih nama Egypt Vision 2030. Yang simpelnya, ini tuh agenda jangka panjangnya pemerintah Mesir buat mewujudin satu poin yang didasarin pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Atau bahasa kerennya tuh Sustainable Development Goals, SDGs singkatannya tuh. Buat yang mungkin belum tahu nih, Sustainable Development Goals ini atau SDGs ini adalah target-target yang udah diset sama PBB, sama negara-negara di dunia. Buat mastiin bumi bisa terus jadi tempat tinggal yang layak buat manusia. Totalnya di sini ada 17 target nih, yang harus dicapai bareng-bareng biar perdamaian, keamanan, dan kemakmuran dunia bisa terjamin. Buat masa kini maupun buat masa depan. Ini kan sangat visioner ya programnya ya. Egypt Vision 2030 sendiri ini dicanangkan di tahun 2016 kemarin sama pemerintahannya Presiden Abdel Fattah al-Sisi. Presiden lato-lato nih kalau lu inget nih. Tujuan besar proyeknya tuh buat ngewujudin 8 cita-cita Mesir yang didasari sama SDGs tadi. Ya ini buat detailnya lu bisa lihat di list ini lah ya. Ada 8 kan tuh yang muter tuh. Dan menurut mereka buat mencapai tujuan itu, salah satu langkah yang harus dilakukan adalah ya yang mau kita bahas ini. Pembangunan ibu kota barunya Mesir. Tapi di sini bisa dibilang sebenarnya ibu kota Mesir tuh nggak bener-bener dipindahin ya. Maksudnya? Jadi sebenarnya yang dipindahin ini tuh cuma pusat pemerintahan Mesirnya aja. Jadi ibu kota yang baru nanti tuh itu tuh cuma ibu kota administratif aja. Dan ibu kota administratif Mesir yang baru ini tuh masih ada di wilayah Greater Cairo. Masih ada di pusat metropolitan yang meliputi kota Kairo dan wilayah-wilayah di sekitarnya. Jadi dipindahinnya tuh bisa dibilang cuma dari yang sebelumnya ada di wilayah pusat, itu dipindahin lebih ke pinggirnya lah. Ke wilayah gurun yang ada di timur kota Kairo. Yang jarak dari kota Kaironya tuh kira-kira 45 km. Ya jauh juga sih ini ya. العاصمة الإدارية دي ليست بديلة عن القاهرة، ستظل القاهرة العاصمة السياسية للدولة المصرية بتاريخها اللي بيتجاوز 1000 سنة، لكن هو نقدر نقول هو امتداد للقاهرة، منظم ومخطط بشكل جيد ويمتلك البنية التحتية الذكية كأول مدينة ذكية في مصر، وهيكون جامع
يعني السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. Nah, kalau menurut Fox, pemerintahan Mesir nganggap pemindahan ibu kota ini penting banget. Soalnya menurut mereka, Kairo sekarang tuh udah terlalu padat sama manusia. Ya, lu bayangin aja, penduduk Mesir tuh kan sekarang jumlahnya kurang lebih 100 juta orang ya. Dan 20%-nya, 20 jutaan orangnya tuh tinggalnya di wilayah Greater Kairo ini. Dan di kota Kaironya sendiri, kurang lebih ada 10 juta penduduk dengan kepadatan sampai 20 ribuan orang per kilometer perseginya. Bahkan di beberapa wilayah di sana, setiap 1 kilometer perseginya tuh bisa dihuni sama lebih dari 150 ribu orang. Dan ini gila loh, hitungannya kan kepadatannya ngalahin banyak kota-kota besar di dunia berarti ya. Buat perbandingan deh nih, Jakarta aja yang udah berasa padat banget, itu tuh kepadatan rata-ratanya tuh cuma sekitar 14-15 ribu orang per kilometer perseginya. Nah, Kairo per kilometer perseginya bisa nyampe 20 ribu orang. Bahkan ada yang nyampe 150 ribu orang kan tadi kan. Dan jumlah penduduk mereka yang udah banyak banget ini tuh diprediksi bakal naik 2 kali lipat di tahun 2050. Ini berasa seseknya ya. Dan gara-gara alasan ini juga lah, makanya pemerintah Mesir bilang kalau Kairo tuh udah terlalu penuh sama manusia. Apalagi area-area strategis pemerintahannya, kayak gedung parlemen, kawasan kedutaan, sampai bangunan-bangunan vital mereka, itu tuh letaknya ada di tengah-tengah kota yang padat banget nih. Jadi ya, kebayang sih ya, aktivitas pemerintahan mereka tuh jadi sering ngaret kan karena macet. Atau sekalinya ada acara kenegaraan, itu sekota-kota tuh bakal macet banget tuh. Makanya akhirnya diputusin dipindahinlah ibu kota administratif mereka ke pinggiran yang masih sepi. Ya sama kayak Indonesia sih ya, kita kan juga mau dipindahin ya ibu kotanya ya ke tempat yang sepi. Bedanya kalau kita nggak ke pinggiran, kalau kita dipindahinnya tuh ke tengah hutan. Of the 104 million inhabitants of Egypt, around 20 million live in the metropolitan area of Cairo. While the government buildings in many of the world's capital cities are bundled together in one place in order to simplify cooperation within the government, the Egyptian ministries are currently spread all across the city. This makes for long distances, congestion, and heavy pollution. Dan menurut Al Jazeera, buat ngewujudin pembangunan pusat administratif yang baru ini, pemerintah Mesir tuh sampai nyiapin lahan di gurun di timur kota Kairo, yang luasnya tuh kurang lebih seluas Singapura lah. Cukup gede ya ini ya. Terus masih menurut Al Jazeera, di kompleks ibu kota baru yang dikasih nama New Cairo ini, nantinya nih bakal dibangun gedung-gedung pemerintahan baru. Kayak misalnya gedung parlemen, kantor-kantor kementerian, gedung kedutaan, dan pastinya kompleks kantor presiden yang baru. Sama ada yang bakal dibangun di sana tuh kompleks pemukiman. Disediain tuh jadi tempat tinggal, biar PNS-PNS yang sebelumnya tinggal di Kairo, mereka nih pas berangkat kerja nggak harus bolak-balik 45 km tiap harinya. Makanya akhirnya pusat-pusat bisnis, edukasi, kegiatan publik, sampai area rekreasi juga bakal dibangun di New Cairo ini. Biar PNS-PNS yang dikirim ke sana tuh pada betah. Bahkan bangunan yang digadang-gadang bakal jadi gedung tertinggi di Afrika tuh juga bakal dibangun di sana. Dan karena ibu kota yang baru ini tuh niatnya bakal jadi ibu kota yang ramah lingkungan, bakal jadi sustainable city, jadinya di tengah-tengah ibu kota New Cairo ini bakal dialirin sungai yang sekitarnya tuh dijadiin kawasan hijau. Dan biar makin hijau lagi, pemerintah Mesir juga bakal nerapin aturan yang wajibin tiap rumah di ibu kota baru buat punya zona hijau. Wah, ini bagus ya planningnya ya. Tapi walaupun ide buat mindahin ibu kota ini, ide buat mindahin pusat pemerintahan Mesir ini tuh punya alasan yang kuat banget, tapi ternyata mega proyek ini tuh nggak lepas dari kontroversi juga nih. Banyak pengamat di Mesir yang menilai kalau pemindahan pusat pemerintahan ini tuh alasannya terlalu dibuat-buat. Mereka bilang alasan kepadatan penduduk tadi itu cuma kedok aja, buat nutupin tujuan utamanya pemerintah Mesir. Emang tujuan utamanya apa? Kalau menurut Fox, alasan sebenarnya dari pemindahan pusat pemerintahan Mesir keluar kota ini adalah karena alasan keamanan. Kalau mungkin lu ingat di sekitar tahun 2011, di Mesir kan waktu itu sempat ada demo besar-besaran ya. Demo yang akhirnya berujung pada dilengserinnya Presiden Husni Mubarak. Dan pusat demo waktu itu tuh ya di kota Kairo, tepatnya di Tahrir Square, yang lokasinya tuh deket banget sama gedung parlemen dan wilayah-wilayah vital pemerintahan lainnya. Nah, kejadian ini, kalau menurut para pengamat, ini nih inspirasi Presiden Al-Sisi buat ngantisipasi biar aksi-aksi kayak gini nih nggak kejadian lagi. Makanya sama doi, jalan-jalan di pusat kota Kairo tuh mulai dibikin makin lebar. Jembatan-jembatan penghubung juga diperbanyak, sama pos-pos pengamanan di sekitar area vital kayak Tahrir Square tadi juga ditambah.
Intinya ya kota Kairo tuh jadi dibangun biar aksi massa skala besar gini tuh nggak bisa dilakukan lagi. Dan langkah pencegahan yang paling ekstrimnya ya yang kita bahas ini nih. Misahin pusat pemerintahan dari pusat massa dengan cara bikin ibu kota baru. Dan tujuan yang based on alasan keamanan ini juga jadi makin masuk akal karena di sebelah selatan ibu kota baru ini tuh dibangun pusat pangkalan militer. Pusat pangkalan militer yang bakal terintegrasi sama kantor Kementerian Pertahanan Mesir. Kurang lebih kayak gini lah nih, gambaran posisi pusat militer sama ibu kota yang baru. Ya, emang deket banget sih ya. Dan dengan begini jadinya kan nantinya kalau ada aksi-aksi massa yang skalanya tuh besar banget, orang-orang kan jadi mikir tuh. Udah kan jaraknya jauh dari pusat kehidupan masyarakat, jauh dari Kairo kan. Dijaga pula sama militer. Jadi ada yang jiper, ada yang malas juga. Akhirnya aksi-aksinya nggak akan sebesar dulu. Tapi gimana nih kalau menurut lu sendiri nih? Apakah lu satu pemikiran sama para pengamat ini? Atau menurut lu itu cuma suuzon doang? Silakan komen. Once that's complete, all of Egypt's political power, including Sisi, will be concentrated here, almost 50 kilometers from Cairo. And it will all be under heavy guard. This is the military sprawling complex nearby. Even though there's a public square called the People's Piazza, it's hard to imagine millions of people making the journey from Cairo to demonstrate here. Terus selain soal tujuan utama pembangunannya, kehadiran ibu kota baru Mesir ini juga dikritik karena dianggap nggak akan menyelesaikan masalah kepadatan penduduk. Soalnya ya, walaupun di New Cairo ini tuh bakal ada kawasan pemukimannya, tapi pasti yang diduluin buat tinggal di sana kan nantinya para pekerja pemerintahannya ya, PNS-PNS-nya. Jadi ya intinya yang bisa pindah ke New Cairo, yang bisa pindah ke ibu kota baru tuh cuma dikit. Kota Kaironya sendiri, dia bakal tetap padat banget. Dan kasus kayak gini di Mesir tuh bukan pertama kalinya loh. Dari tahun 50-an, pemerintah Mesir tuh sebenarnya udah beberapa kali berencana buat mindahin masyarakat Kairo ke kota-kota satelit baru. Tapi karena pemerintah Mesir itu cuma kayak, ya udahlah yang penting ada kota baru buat masyarakat, mikirin cuma kayak gitu, tanpa mikirin apakah orang-orang bakal mampu beli rumah di situ, tanpa mikirin nantinya akses transportasinya tuh gimana, dan lain-lain. Akhirnya ya kota-kota baru ini tuh jadi nggak diminati. Nggak terwujud itu harapan dari dibikinnya kota-kota baru ini. Dan berdasarkan pengalaman-pengalaman ini, para pengamat jadinya ragu lah sama proyek ibu kota baru ini. Mereka ngerasa proyek ini hasilnya bakal sama aja kayak yang udah-udah. Bener-bener nggak akan jadi jawaban isu kepadatan di sana. Terus selain itu, masih menurut Al Jazeera, pemerintah Mesir juga ngeklaim kalau pembangunan ibu kota baru ini tuh bakal mendongkrak ekonomi Mesir. Karena kan buat ngebangun ibu kota baru tuh butuh banyak banget bahan-bahan material ya. Terus butuh tenaga kerja yang banyak banget juga kan. Ya intinya ladang nafkah buat masyarakatnya lah nih harusnya nih. Harusnya. Cuma ternyata pembangunan ibu kota baru ini tuh kebanyakan dananya tuh berasal dari pihak militer. Dan gara-gara ini jadi banyak pihak yang khawatir kalau nantinya kota ini udah settle, itu tuh endingnya cuma pihak militer aja yang dapat keuntungan dari mega proyek ini. Ditambah lagi ada kekhawatiran dominasi militer yang bisa makin kuat juga kan gara-gara ini. Jadi ya pelik juga sih ini. Tapi jadinya udah pindah apa belum? Kalau menurut Ahram Online, sejak bulan Mei 2023 kemarin, totalnya tuh udah ada 14 kementerian dan lembaga pemerintahan Mesir yang mulai pindah kantor ke ibu kota New Cairo. Dan ini jatuhnya sebenarnya molor sih, soalnya proyek ini kan aslinya ditargetin bisa kelar di tahun 2020. Dan di tahun 2022, pemerintahan Mesir tuh udah seluruhnya pindah ke sana. Tapi kan terus pandeminya datang ya, kepending lah ini, jadi molor tuh sampai 2023. Dan baru dimulainya ya di tahun ini, di 2023 ini. هي هناك شقق وهناك فيلات أسعارها تفوق قدرات المواطنين العاديين. ومن ثم من الذي يعني إذا كان الهدف هو أن يعيش فيها 6 مليون مواطن ما هي نوعية هؤلاء المواطنين؟ Oke, sekian Remeh Googling kali ini tentang IKN, Ibu Kota New Cairo. Bahaya juga nih mulai nih jok-joknya nih. Aduh. Kalau lu merevisi klik gue ada salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang ada di video, bisa lu tulis di komen, kita diskusi juga biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.